Salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Menurut catatan historyworld.net, meskipun tahun pembuatannya tidak dicantumkan, jembatan mulai dikenal pada zaman prasejarah. Saat itu, jembatan terbuat dari kayu yang disilangkan, kemudian bagian atasnya ditutup oleh ranting-ranting pohon. Konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring perkembangan peradaban maupun teknologi. Perkembangan teknologi konstruksi jembatan dapat dilihat dari segi bahan utama dalam pembuatan jembatan, yaitu besi dan baja. Penggunaan besi dan baja menjadikan konstruksi jembatan menjadi kuat, kukuh, tahan lama, dan megah. Jembatan merupakan sebuah sarana dengan struktur tertentu yang dibangun untuk menghubungkan dua atau lebih rentang hambatan fisik seperti sungai, jurang, teluk, lembah, dan jalan sehingga dapat melintas dengan lancar dan aman. Jembatan pertama kali dibangun dengan sangat sederhana dan alami, tanpa campur tangan manusia seperti kayu atau batu besar yang melintas di atas sungai. Dari sinilah manusia mempunyai ide untuk membangun konstruksi jembatan yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Jembatan pada zaman purba ini belum diakui sebagai karya konstruksi, karena pada zaman ini manusia purba menggunakan batang kayu yang tumbang untuk menyeberangi sungai. Jenis jembatan yang digunakan pada zaman purba biasanya hanya berbentuk jembatan balok sederhana dan hanya digunakan untuk bentangan yang pendek. Zaman Romawi kuno mulai dari tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih selama 600 tahun yang lalu. Pada zaman ini teknologi jembatan sudah mulai berkembang. Dan pada zaman ini jembatan yang dibuat telah menggunakan kayu, batu, dan beton. Zaman pertengahan di Eropa berlangsung dari abad ke-11 sampai dengan abad ke-16 sesudah runtuhnya Romawi. Secara fisik, konstruksi jembatan periode ini sudah jauh berbeda dengan zaman Romawi kuno. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada zaman periode ini. Pada zaman ini, jalan raya menghubungkan dua ruas kawasan perdagangan yang mempunyai jalur masuk menuju jalur pejalan kaki yang dibangun di bagian tepi dalam satu kesatuan konstruksi. Pada periode ini, jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung utama untuk jembatan jalan raya. Pada era ini sudah menggunakan cantilever pada konstruksinya. Pembuatan jembatan pada era ini menggunakan berbagai macam komponen seperti struktur baja, dek, gilder, rangka batang, pelongku, penahan, dan penggantung kabel. Jembatan besi pertama adalah jembatan Coalbrookdale yang melintasi sungai Severn di Inggris. Periode ini dimulai pada abad ke-18. Pada tahun 1825 dibangun jembatan gantung Menai Staithes di Inggris. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Pada tahun 1851 mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara di Amerika Serikat. Di Eropa, jembatan kabel Strait berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Jembatan beton mulai terkenal sejak tahun 1865 dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai adalah 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelegar beton bertulang. Jembatan lengkung Sydney merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat. Jembatan tidak hanya memiliki fungsi untuk menghubungkan dua lokasi atau lebih, tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sebuah jembatan juga dapat dijadikan tempat pariwisata karena keindahan konstruksinya. Berikut adalah beberapa jembatan di dunia yang memiliki keindahan yang memikat para wisatawan.
Jembatan yang ada pada saat ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, tergantung dasar pengelompokannya. Berdasarkan bahan bangunan utamanya, jembatan dapat dikelompokkan menjadi jembatan kayu, jembatan pasangan batu dan bata, beton bertulang dan pratekan, jembatan baja, dan komposit. Jembatan kayu merupakan jembatan yang berbahan kayu. Jembatan ini biasanya mempunyai panjang yang relatif pendek dan beban yang diterima relatif ringan. Meskipun terlihat sederhana, proses pembuatan struktur jembatan kayu harus memperhitungkan dan mempertimbangkan ilmu gaya mekanika agar jembatan yang dibuat menjadi lebih kokoh. Jembatan pasangan batu dan bata merupakan jembatan yang konstruksinya terbuat dari batu dan bata. Untuk membuat jembatan dengan batu dan bata, konstruksi jembatan umumnya dibuat melengkung. Namun sayangnya, seiring perkembangan zaman, jembatan ini sudah tidak digunakan lagi. Jembatan beton bertulang dan jembatan beton pratekan. Jembatan ini biasanya digunakan untuk bentangan yang pendek. Namun seiring dengan perkembangan zaman, ditemukan beton pratekan. Dengan adanya beton pratekan, memungkinkan bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Jembatan baja. Jembatan baja ini berbahan dasar baja sebagai bahan konstruksi utamanya. Jembatan ini umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentangan yang panjang dan beban yang diterima relatif cukup besar. Seperti halnya beton pratekan, penggunaan baja banyak digunakan dan bentuknya lebih bervariasi. Karena dengan jembatan baja bentangan yang panjang, biaya yang harus dikeluarkan menjadi lebih sedikit. Jembatan komposit merupakan jembatan yang dibuat dari perpaduan dua bahan yang sama atau berbeda dengan mempertimbangkan sifat kedua bahan tersebut sehingga dihasilkan struktur jembatan yang lebih kuat. Fungsi utama sebuah jembatan. Fungsi utama sebuah jembatan adalah untuk menghubungkan dua wilayah yang berbeda. Selain itu, dengan adanya jembatan dapat menimbulkan berbagai macam kemajuan di kedua wilayah tersebut, baik di bidang transportasi, ekonomi, budaya, dan bidang lainnya. Selain berfungsi sebagai menghubungkan dua wilayah, jembatan berfungsi untuk mengatasi rintangan, baik berupa air atau kemacetan. Fungsi lainnya adalah dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata. Keindahan konstruksi sebuah jembatan dapat menarik perhatian para wisatawan, apalagi jembatan tersebut dikelola dengan baik dan didukung dengan keindahan alam di sekitarnya. Jembatan akan semakin memiliki daya tarik untuk dikunjungi jika banyak pariwisata yang datang. Tentunya hal tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat di sekitarnya. Baiklah, pada akhir video ini kita akan belajar membuat konstruksi miniatur jembatan. Kegiatan pembuatan miniatur jembatan tidaklah sulit. Kita dapat memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita. Sebagai contoh, kayu atau ranting pohon, triplek, korek api, stik es krim, sedotan, dus atau koran, bambu, dan lain-lain. Namun sebelum membuat miniatur konstruksi jembatan, kamu harus mengenal bagian-bagian konstruksi jembatan. Setelah itu, lakukan identifikasi alat dan bahan serta teknik pembuatan yang dapat mendukung saat membuat konstruksi miniatur jembatan tersebut. Konstruksi jembatan terdiri atas dua bagian, antara lain bagian atas superstruktur dan bagian bawah substruktur. Bagian atas berfungsi untuk menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh suatu lintasan, orang-orang ataupun kendaraan yang nantinya beban tersebut akan disalurkan ke bagian bawah. Konstruksi bagian atas meliputi trotoar, yaitu jalur pejalan kaki. Bagian trotoar meliputi bagian sandaran dan tiang sandaran, bagian peninggi trotoar, bagian konstruksi trotoar, lantai kendaraan, balok diafragma, balok gelagar, ikatan pengangku, dan peletakan. Bagian bawah substruktur. Fungsi bagian bawah jembatan untuk menerima beban-beban yang diberikan bagian atas dan menyalurkannya ke pondasi yang akhirnya disalurkan ke tanah.
Konstruksi bagian bawah meliputi pangkalan jembatan dan pilar. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat miniatur jembatan adalah membuat sebuah rancangan. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan karya atau produk. Berikut ini adalah contoh sketsa rancangan struktur jembatan yang dapat kita gunakan. Sekarang, mari kita coba membuat miniatur jembatan dari stik es krim. Baiklah, itu tadi mengenai materi teknologi konstruksi miniatur jembatan mata pelajaran prakarya. Selamat belajar, selamat berkarya, dan tetap semangat.